Letakkanlah dunia pada tempatnya. Letakkan Allah dalam hati kita. Allah itu maha berkehendak. Allah memilih sesuai dengan haknya Allah, dengan ketentuan Allah. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini seharusnya kita pasrah kepada ketentuan Allah. Ini berhubungan guys dengan waras, bahwa ikhtiar dan tawakal sebenarnya adalah backgroundnya apapun yang Allah hendakkan kepada kita, dengan liku-liku keadaan dan liku-liku ikhtiar, kita tuh yakin apa yang diberikan Allah itu yang terbaik buat kita, apapun yang dikatakan. Apakah itu termasuk waras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Saya takut jangan sampai saya ini membawa kepada saya dari takut saya seperti itu. Baik. Bukan. Iya. Jadi yang pertama Pak ya, tentu kita semua mengimani bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Itulah makna dari ucapan Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki. Sebetulnya kalau panjangnya itu Masya Allah kana wa ma la yasha la yakun. Apa yang Allah kehendaki yaitu terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki la yakun, tidak akan pernah terjadi. Kalau itu kita imani sepenuhnya, maka yang muncul di hati itu adalah sikap ridho. Ridho itu artinya rela, senang menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat ya, meskipun diperselisihkan kesahihannya, karena kalau kita bicara tentang kualitas hadis misalnya, kadang-kadang ada hadis yang sanadnya itu memang dhaif tapi matanya itu sahih. Kita ambillah matanya yang sahih. Disebutkan bahwa Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi ini? Sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Terus bertanya, "Dari kulli syai'in alamah fa ma alamatu imani?" Segala sesuatu itu ada cirinya. Lalu apa ciri-ciri beriman kalian? Kalau kalian mengatakan kami beriman, apa ciri iman kalian? Mereka menjawab, "Nashkuru 'ala ni'am." Kami bersyukur atas nikmat. Wa nasbiru 'ala bala, dan kami bersabar atas ujian. Wa nardha bi qada'illah, dan kami rela menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu sudah terjadi, kita rela dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi, kita rela menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian itu menghilangkan kewajiban kita untuk ikhtiar, untuk berusaha yang maksimal. Malah kita wajib untuk ikhtiar, untuk berusaha secara maksimal. Sebalik dari awal, di tengah, dan di akhir menyerahkannya kepada Allah. Bukan sekedar di akhir ini kita serahkan kepada Allah, tapi dari sejak awal, di pertengahan, di akhir diserahkan kepada Allah. Maksudnya dari awal kita memulai, kita berserah diri kepada Allah. Dari awal ikhtiar. Sederhananya, keluar dari rumah Nabi ajar kita untuk baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Ini baru memulai aktivitas ini Pak. Dan diajari kita Bismillah dengan nama Allah. Artinya saya akan memulai aktivitas saya di hari ini dengan namanya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Dan saya bertawakal, saya berserah diri kepada Allah. Belum kerja apa ini Pak. Kalau kita memulai sudah tawakkaltu 'ala Allah. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuat. Biasa diterjemahkan tidak ada daya dan upaya. Biasanya lebih senang dengan penjelasan ulama kita. Haul itu maksudnya tidak ada yang sanggup menghalangi yang buruk.
wala quwata, dan tidak ada yang sanggup mendatangkan yang baik. Kalau yang buruk mau terjadi sesuai kehendaknya Allah, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau yang baik yang mau terjadi, tidak ada juga yang bisa mendatangkannya. Allah saja. Kecuali dengan izin dari Allah SWT. Jadi kalau kita mulai aktivitas kita tawakal kepada Allah SWT, artinya kita tidak mengandalkan kemampuan kita, dan mengandalkan kemampuan kita berserah diri kepada Allah. Tapi kita sadar Allah beri kita potensi, Allah beri kita kemampuan, dan Allah memerintahkan kita untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan itu. Maka dalam prosesnya kita gunakan semua potensi, tapi sambil tetap tawakal lagi kepada Allah. Artinya kita meminta supaya dalam penggunaan potensi dan kemampuan itu tidak keluar dari rambu-rambu yang ditetapkan di dalam agama. Tapi bahkan sampaikan, kalau ada orang keluar dari rumah dia baca doa tadi, kita baca Bismillah, para malaikat itu ramai-ramai berdoa, mudah-mudahan Anda selalu dapat petunjuk. Kita baca tawakal tu ala Allah, saya tawakal kepada Allah, ramai-ramai malaikat berdoa. Ya, kufita, mudah-mudahan engkau selalu dipenuhi, kebutuhanmu selalu dipenuhi. Kita baca la haula wala quwwata illa billah, ramai-ramai malaikat berdoa, kita semoga engkau dijaga dari hal-hal yang buruk. Kita jaga dalam prosesnya. Di ujungnya kita tawakal lagi, serahkan lagi kepada Allah. Saya sudah berusaha maksimal, hasilnya saya serahkan kepada Allah. Dan begitu sudah ada hasil, baru kita ridho menerima apapun keputusan dari Allah. Mengapa kadang-kadang ada orang yang merita, yang memaaf, kadang-kadang ada orang yang tidak rida? Karena kita menganggap yang baik dan buruk itu adalah apa yang menurut kita baik dan buruk. Padahal yang baik dan buruk itu bukan apa yang menurut manusia baik dan buruk, tapi yang baik dan buruk itu adalah apa yang menurut Allah SWT baik dan buruk. Allah sudah ingatkan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, kamu tidak suka, tapi yang kamu tidak suka itu yang baik sebetulnya. Dan boleh jadi ada sesuatu yang kamu suka, tapi yang kamu suka itu yang buruk sebetulnya. Cuma kalimat kuncinya wallahu ya'lam, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahuinya. Nah, karena keterbatasan pengetahuan itulah kadang-kadang kita kecewa ketika ada yang diinginkan tidak terjadi, karena lupa yang baik itu bukan apa yang menurut kita baik, tapi apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik. Maka dalam doa salat istikharah itu kan kita minta sama Allah, kalau yang saya inginkan ini ya Allah baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau baik ya Allah, yang saya inginkan ini, takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi kalau yang saya inginkan ini ternyata buruk untuk agama, dunia, akhiratku, maka jauhkan saya darinya dan jauhkan dia darinya. Jauhkan saya dari keinginan-keinginan itu dan jauhkan keinginan itu dari. Lalu setelah itu kita minta ganti yang lain yang lebih baik. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Pak. Buat saya ridho dengan apa yang menjadi pilihanmu itu ya Allah. Ada anak muda, Pak, dia suka sama seorang gadis, maka dalam benaknya itu pokoknya inilah yang baik. Ya. Kalau saya tidak menikah dengannya berarti itu buruk, seakan-akan kehidupannya menjadi hancur berantakan. Tapi kalau kita kembalikan kedua tadi, mestinya minta sama Allah. Jika gadis yang saya sukai itu, kalau saya bersamanya akan baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, takdirkan, mudahkan, berkahi. Takdir, mudahkan, berkahi. Karena ada yang ditakdirkan kata pikirannya berliku-liku, ditakdirkan, dimudahkan, kurang lagi berkahi. Jika minta takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi kalau buruk ya Allah, jika saya bersama dengan umat, dengan perempuan yang saya suka itu, jauhkan saya darinya, jauhkan juga dia dari saya. Lalu kita minta ganti yang lebih baik ya Allah. Dan ujungnya itu, buat saya ridho dengan pilihan. Karena kadang-kadang Allah sudah ganti, dan gantinya itu sudah lebih baik. Cuma kita yang tidak menerima itu. Saya bercanda ya, saya berdoa, ya Allah jadikan dia jadi sebagai jodohku. Kalau dalam takdirmu bukan dia jodohku, maka ubah takdirmu itu ya Allah, dan tetap jadikan dia sebagai jodohku. Nah, kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Jadi berita itu muncul kalau kita yakin bahwa semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita itu insya Allah akan baik. Jadi kita terima dengan baik. Kemudian tadi Pak ya, bersedih itu manusia. Menangis, bahkan meneteskan air mata juga manusia. Nabi juga menangis ketika anak-anak yang beliau sayangi, yang beliau cintai meninggalkan dunia. 7 anaknya Rasul, 3 anak laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim, 4 anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Kalsum dan Fatimah. Dari 7 anaknya Rasul, 6 orang yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, satu persatu anak-anaknya diwafatkan oleh Allah. Hanya satu saja anaknya Nabi yang meninggal selang beberapa bulan setelah meninggalnya Nabi, yaitu Fatimah Zahra.
Semua anak Nabi yang meninggal, Nabi bersedih. Dan Nabi juga menangis meneteskan air mata itu ketika anaknya. Waktu Ibrahim, putra bungsunya meninggal umur 18 bulan, belum cukup 2 tahun. Beliau menangis. Datanglah Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Alaysa nahaitan an dzalik? Bukankah Anda melarang kami dari yang seperti itu? Tidak pernah saya larang. Innal qalba la yahzan, hati itu benar-benar sedih. Wa innal aina tadma, mata itu benar-benar meneteskan air mata. Wala naqulu illa ma yaqrabuna, kami kan tidak mengucapkan yang Allah tidak ridhoi. Jadi tidak boleh kalau lisan kita mengucapkan kalimat yang Allah tidak ridhoi. Seperti apa misalnya? In asabaka syai', kalau ada musibah yang menimpa kalian, malah takut, jangan berkata laukana kata, lakana kata. Seandainya begini, tidak akan begini, cuma begitu, tidak akan seperti itu. Seandainya saya tidak izinkan anakku pergi merantau, mungkin dia masih hidup bersama-sama. Seandainya lebih cepat saya bawa ke rumah sakit, mungkin masih tertolong, ya, dan sebagainya. Jangan lagi berandai-andai. Walakin pun yang mesti diucapkan kepada Allah. Allah sudah takdirkan, masya Allah. Apa yang Allah takdirkan, maka itulah yang akan terjadi. Jadi bersedih manusiawi. Hanya kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Makanya ciri orang yang beriman yang sering sekali disebut di Al-Quran, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat, mohon maaf, kadang-kadang ada yang menjelaskan atau mungkin menerjemahkan kurang tepat. Biasa dikatakan mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Bukan begitu maknanya. Coba kita lihat baik-baik. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan alaihim. Ala itu kan di atas. Jadi tidak ada ketakutan yang menguasai, yang mendominasi, yang mengalahkan mereka. Bisa takut Pak, tapi ketakutan itu tidak boleh menguasai kita. Kita khawatir dalam hidup itu wajar, tapi ketakutan itu tidak boleh menguasai kita. Cuma di peperangan Badar, Nabi begitu khawatir. Kalau sampai kalah ini umat Islam 313 orang melawan 1000 orang kafir Quraisy. Kalau kalah, tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi ini. Itu kekhawatiran apa boleh, tapi kekhawatiran tidak boleh menguasai kita, tidak boleh mendominasi, tidak boleh mengalahkan kita. Itu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun itu kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari', ya, yang salah satu maknanya menunjukkan terus-menerus. Jadi wallahu biasa, dan tidak terus-menerus berada dalam kesedihannya. Bersedih boleh, tapi tidak boleh larut dalam kesedihan, boleh terus-menerus dalam kesedihan. Ada seorang ulama sufi, Abu Fudail bin Iyad, unik. Dalam seumur hidupnya itu selalu kelihatan sedih, kelihatan sedih karena takutnya sama Allah SWT. Satu kali beliau tersenyum dalam hidup. Kapan itu? Pada saat putranya meninggal. Sebenarnya Pak sedih terus, ya, sedih terus. Takutnya sama Allah SWT. Begitu putranya meninggal, beliau tersenyum. Sahabat-sahabatnya, murid-muridnya kaget. Wah Imam, kenapa justru pada saat putramu meninggal kamu tersenyum? Selama ini tidak pernah kami melihat tersenyum. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, karena alhamdulillah Allah sudah melepaskan saya dari ujian yang berat. Apa itu? Selama ini saya khawatir jangan sampai cinta saya kepada putra saya mengalahkan cinta saya kepada Allah. Dia hidup, jangan sampai kecintaan ini kepada anak mengalahkan cinta saya kepada Allah. Sekarang dia sudah meninggal, Allah sudah hilangkan ujian itu dari saya. Sekarang saya bisa lebih fokus lagi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehilangan itu luar biasa. Cuma ulama tetap mengingatkan, tentu tetap jauh lebih mulia kita mengikuti Nabi SAW. Beliau pun bersedih. Dan kita mengatakan pasti lebih hebat ini ulama sufi daripada Nabi. Dia tersenyum. Nabi tidak. Nabi bisa menggabungkan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesedihannya sebagai seorang manusia yang mencintai putranya. Dia boleh bersedih, tapi itu tidak mengurangi ridhonya. Sikap rela menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih hebat. Barangkali terakhir kalau bisa diingat, kita doakan kebaikan untuk anak yang telah menjadi manusia. Insya Allah kita hidup di dunia tak lama kita hidup di dunia. Di akhirat itu jauh lebih kekal dan jauh lebih baik. Bisa sementara saja. Mudah-mudahan dengan selalu ringan dengan ketetapan Allah, insya Allah dikumpulkan di dalam surga kelak bersama dengan pasangan hidup, orang tua, keturunan ke atas, anak, keturunan ke bawah. Itu ada di surah Al-Rahman. Janji Allah SWT seperti itu. Di awal surah Al-Rahman. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melihat yang terjadi yang bahwa banyak orang yang misalnya menilai Iya. tekannya kurang keras. Ya. Tekan Pak.
Ya, mencari popularitas, kemudian jabatan. Ini biasanya terjadi kondisi kita walaupun itu di negara, dalam kehidupan bermasyarakat di kantor biasa terjadi. Yang saya ingin bertanyakan, bagaimana kita mensikapi orang-orang yang seperti ini, yang selalu menuntut sana di sini. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita membenarkan, itu membenarkan orang-orang yang selalu seperti ini. Karena di negara kita sekarang ini banyak orang-orang yang seperti itu. Kita kadang-kadang masuk dalam lingkaran setan, itu membenarkan kondisi seperti ini. Jadi yang itu saya bertanya, bagaimana kita mensikapi orang-orang seperti ini. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita itu terjerumus dan membenarkan kondisi seperti ini. Saya kira demikian. Orang-orang sufi itu selalu berusaha untuk mengoreksi diri, melihat diri, memperbaiki kekurangan-kekurangannya, sehingga karena sibuknya untuk memperbaiki dirinya, mereka tidak punya waktu untuk melihat keburukan-keburukan dari orang lain. Yang ini saya katakan seperti ini, bahwa ada dua posisi. Posisi pertama yaitu melihat diri kita, posisi yang kedua melihat orang lain. Kalau terhadap diri kita sendiri, hindari perilaku-perilaku seperti itu. Ya, perilaku memuji berlebih-lebihan, bahasanya tadi Bapak ya, menjilat. Apalagi kalau itu dilakukan hanya karena ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekayaan, ingin memperoleh akses, ya, ingin dapat popularitas dan sebagainya. Untuk dia jauh yang semacam itu. Yakinlah, bahwa Allah lah yang memiliki semua kekuasaan. Allah akan memberi siapa yang Dia kehendaki dan dengan mudah mengambil kembali dari siapapun yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, ya Allah, pemilik kekuasaan. Engkau yang memberi kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan mengambil dari yang Engkau kehendaki. Kemudian lanjutannya apa? Kalaupun kita mendapatkan kekuasaan, dapat jabatan, dapat popularitas, dapat akses kepada kekuasaan dengan cara menjilat, itu bukan tanda kemuliaan, itu tanda kehinaan. Makanya dipisah dalam ayat tadi. Setelah disebut mengenai kekuasaan yang Allah kasih kepada yang dikehendaki, Allah ambil dari yang dikehendaki, maka dilanjutkan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau muliakan siapa yang engkau inginkan mulia dan menghinakan siapa yang engkau inginkan hina. Memang ada Pak orang mulia dengan kekayaannya. Abdurrahman bin Auf sahabatnya Nabi mulia dengan kekayaan. Nabi Sulaiman juga mulia dengan kekayaan. Tapi ada juga orang yang hina dengan kekayaan seperti Qarun. Ada yang mulia Pak dengan kekuasaannya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka semua mulia dengan kekuasaan. Tapi ada juga orang yang hina dengan kekuasaannya seperti Fir'aun. Ya mungkin di masa-masa sekarang juga begitu Pak. Ada yang mulia dengan kekayaan yang dia miliki, tapi ada juga yang hina dengan kekayaannya, dihina oleh banyak orang karena kekayaannya ternyata diperoleh tidak dengan cara yang diperangkan agama. Akhirnya tak berkah kehidupannya. Ada juga yang mulia dengan apa yang dia miliki. Jadi untuk diri kita sendiri, kita melihat ke diri. Kalau sufi begitu, sampai kembalikan ke diri. Jangan kita melakukan seperti itu. Nah kalau kita melihat ada orang lain yang boleh jadi berbuat seperti itu, sikap kita seperti apa? Minimal mendoakan supaya berubah. Nah, jangan benci orangnya, tidak suka perbuatan seperti itu, jangan benci orang itu, doakan supaya ada perubahan. Dan seandainya kita punya akses, tidak bisa berkomunikasi, maka berikanlah nasihat yang lembut supaya tidak seperti itu. Punya. Lalu kita sudah melakukan yang semampu kita, memberi nasihat kalau mampu, mendoakan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, terus yang berikutnya Pak, tadi masalah yang kedua, banyak juga kemudian orang yang ikut-ikutan membenarkan sikap yang seperti itu ya. Kalau kita menjual agama, menjual akhirat hanya karena ingin dunia, bahwa dunia ini sedikit sekali harganya. Karena itu berkali-kali Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa akhirat itu jauh lebih kekal dan jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula, lagi khairu wa abqa. Yang terakhir itu akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan jauh lebih kekal. Masa kita rela menukar kebahagiaan di akhirat hanya demi kebahagiaan ini? Berapa lama kita hidup di dunia ini Pak? Lama sekali kalau 100 tahun. Lama sekali kalau 100 tahun.
Di akhirat satu hari saja, ada ulama yang mengatakan 50 alfa sana, 50.000 tahun. Ada yang menyebut 1.000 tahun, 10.000 tahun, 1.000 tahun saja. Hanya demi 100 tahun kita rela disiksa nanti. Yang satu harinya 1.000 atau mungkin sampai 50.000 tahun itu kan murah. Terus seperti itu. Ya sudah, ada apa-apa kalau orang mau senang-senang di dunia, tapi karena kita ikut-ikutan dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau bisa mengubah, silakan. Kita kumpul boleh untuk mengubah. Tapi kalau khawatir ikut sama-sama di situ malah kita yang dipengaruhi, maka berpalinglah, berpaling. Jangan ikut. Tapi kalau dengan ikut, gabung-gabung cerita-cerita, kumpul-kumpul, kita punya duga saya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa kasih kesalahan. Hati-hati, ada orang yang awalnya saya ikut gabung ini untuk pengaruhi keluarga, malah dia yang diberi warna. Kalau kita ingin tidak terpengaruh, hati itu harus tetap hidup dengan zikrullah. Hati tetap hidup. Kalau hati hidup, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tapi kalau hati mati, mudah dipengaruhi dengan lingkungan. Lihatlah, ikan yang hidup dengan ikan yang mati. Ikan yang hidup dengan ikan yang mati. Ikan yang hidup di air asin, di laut, hidup dia di air asin. Selama hidupnya di situ sepanjang hidupnya, di air asin, di air laut yang airnya asin. Tapi karena dia hidup ditangkap, dimasak, kita makan, kan tidak terasa asin. Karena dia hidup di air laut yang asin. Tapi coba, ikan yang hidup di air tawar Pak dia hidup. Ditangkap ikan itu. Setelah mati, digarami. Beberapa jam saja digarami. Tiba-tiba langsung berubah menjadi ikan asin. Pada sepanjang hidupnya dia hidup di air tawar. Hanya beberapa jam saja kena garam, sudah berubah jadi asin. Kenapa? Karena dia kena garam itu pada saat dia sudah mati. Itu berubah. Jadi kalau hati kita ingin hidup terus diubah, insya Allah tak terpengaruh dengan itu. Tapi kalau hati mati hati kita tidak ingat sama Allah beberapa jam saja, dengan orang-orang yang koma, yang cinta sama dunia, kita akan mudah untuk terpengaruh. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kehati-hatian itu adalah dari subhat, dan itu kehati-hatian dari hati, pikiran, lisan, dan perbuatan. Ada yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan, bagaimana korelasi kehati-hatian dalam perbuatan ini dengan hal-hal yang bid'ah. Selama ini banyak yang keraguan yang diperdebatkan, sementara kami umat ini belum mendapatkan kejelasan hal-hal yang bid'ah yang bagaimana. Mohon pencerahannya. Baik. Jadi seperti ini Pak ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di surah Al-Anbiya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli dzikri, kepada para ulama kita, kepada orang yang tahu, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi ketika berkaitan dengan masalah-masalah agama, maka tanyakan kepada para ulama kita, sebetulnya seperti apa. Maka itulah yang bisa menghilangkan keraguan kita. Keraguan itu muncul kalau semua pendapat kita mau dengar, dari siapapun kita mau dengar pendapat kita, termasuk kaitannya dengan persoalan bid'ah. Kenapa banyak yang ramai ini masalah? Jadi kebingungan kita karena banyak sekali orang yang berpendapat bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka dan sebagainya. Semua pendapat kita dengar. Memang tidak bisa dibendung, harus informasi. Kita bisa mendengarkan ceramah dari siapa saja di YouTube, macam kita mulai. Kadang-kadang kita kurang hati-hati untuk menyaring informasi, untuk menerima informasi hanya dari sumber yang benar-benar terpercaya. Maka Allah SWT mengingatkan kita, tanya sama yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Jadi jangan juga salah paham Pak ya. Maksud saya jangan salah paham begini. Pokoknya setiap ada yang beda pendapat, ada masalah yang beda pendapat, tinggalkan. Tidak ada yang tangkap pesan begini. Pokoknya setiap beda pendapat, tinggalkan ini. Nanti akan banyak perbuatan-perbuatan yang baik, kita tinggalkan itu karena ada lagi beda pendapat. Contoh misalnya, Yasinan malam Jumat, alim mengatakan boleh dan tidak boleh, sudah begitu tinggalkan saja karena kita wara, hati-hati. Beringati Maulid, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ya sudah karena beda pendapat, tinggalkan saja. Kita mesti wara, kita mesti bukan begitu maknanya wara.
Jadi wara dalam hal yang seperti ini beda pendapat, kita tanyakan kepada yang ahlinya, dan ulama. Ketika para ulama sudah memberikan penjelasan, maka keraguan itu mestinya hilang dari diri kita. Kita tanyakan kepada yang ahli. Itu prinsip umumnya Pak dalam persoalan-persoalan yang dianggap sebagai bid'ah. Karena seperti ini Umar. Apa itu bid'ah? Kadang-kadang orang mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Bukan Pak. Kadang-kadang yang mengatakan lanjutannya lagi. Kalau tidak dilakukan Nabi berarti tidak boleh juga kita lakukan. Ada ulama kita yang bilang begitu. Ada ulama yang terpercaya mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi maka tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh kita lakukan itu yang dilarang. Bukan yang tidak dilakukan lalu kemudian tidak boleh kita lakukan. Yang dilarang itu tidak boleh kita lakukan. Dan bagaimana dengan yang tidak dilakukan Nabi? Dilihat dulu mengapa Nabi tidak melakukan. Ada yang Nabi tidak lakukan karena dilarang. Kalau itu alasannya, ya kita juga tidak boleh melakukan. Tapi ada yang Nabi Pak tidak lakukan bukan karena dilarang. Ada yang Nabi tidak lakukan itu Pak karena kondisinya belum menghendaki. Ada juga yang Nabi tidak lakukan, ya karena beliau belum memikirkan ke sana. Nanti ada sahabat yang usulkan, oh ya bagus itu. Contoh Pak ya, contoh. Yang di masa Nabi dulu ya, di masa Nabi. Awalnya ketika Masjid Nabawi itu dibangun sederhana sekali itu masjid, sederhana sekali. Tiangnya masjid, ranting pohon kurma, atapnya belum kurma, lantainya lantai tanah, tidak ada mimbar, tidak punya mimbar. Jadi nanti kalau khutbah itu sampai ke tiang masjid, ranting pohon kurma, sampai kemudian ada sahabat yang berinisiatif untuk membuatkan mimbar bagi Nabi. Tapi minta izin dulu ke Nabi kalau Anda berkenan, ada orang saya kenal. Bisa minta tolong untuk buatkan mimbar supaya Anda kalau khutbah kan tempatnya tinggi-tinggi bisa dilihat oleh semua orang. Nabi awalnya tidak memikirkan begitu, bukan karena tidak boleh. Aku yang bagus itu bikin mimbar. Atau yang setelah Nabi meninggal sekarang, karena mungkin ada lagi merasa itu kan Nabi masih hidup sekarang setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal. Pada awalnya Al-Quran di masa Nabi itu ditulis semua Quran ditulis, ayat-ayatnya ditulis. Tapi ditulisnya bukan dalam satu mushaf. Ditulisnya bertebaran di mana-mana. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di lembaran bak, di tulang belulang, macam-macam tempat penulisan. Tidak dikumpulkan. Kenapa tidak dikumpulkan dalam satu mushaf? Apa karena tidak boleh? Bukan. Kondisinya yang belum menghendaki. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu turun tidak berurutan seperti urutan dalam mushaf. Kalau mau dikumpul begini Pak, turun lagi ayat, letaknya di sini, susah lagi masuk ke sini. Turun lagi di sini letaknya, sudah bisa dimasukkan sulit. Jangan kita membayangkan penulisan di masa Nabi seperti sekarang pakai komputer, ada yang diselipkan kapan saja, di copy, paste aja turun, dah. Di masa Nabi itu seperti itu. Jumlah sahabat yang menulis juga terbatas. Mereka jauh lebih mengandalkan hafalan, kekuatan hafalan. Jadi ditulis tapi tidak dikumpulkan dalam satu mushaf sampai Nabi meninggal. Sampai Nabi meninggal. Begitu keadaan. Diangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Di masa-masa awal pemerintahan beliau langsung muncul 3 masalah besar. Ada orang murtad, nabi-nabi palsu lagi. Kemudian tidak membayar zakat karena menganggap zakat itu seperti upeti. Pada Nabi sudah meninggal selesai, kewajiban kita bayar zakat. 3 ini masalah besar. Abu Bakar memerangi mereka, diperangi mereka. Dalam satu peperangan pukul sekitar 70-an sahabat menghafal Quran. Walau di masa Nabi pernah juga pukul dalam jumlah yang kurang lebih sama. Jadi sudah lebih 100-an ini penghafal Quran yang meninggal. Umar prihatin. Kalau begini terus, habis ini penghafal Quran. Habis penghafal Quran, hilanglah Al-Quran di muka bumi. Maka beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, sudah tiba saatnya itu ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di mana-mana, sudah tiba saatnya dikumpul dalam satu mushaf. Ini tidak pernah di masa Nabi Pak. Apa reaksinya Abu Bakar? Kata beliau, Umar, kaifa af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana mungkin Umar saya akan melakukan yang Nabi tidak pernah lakukan? Ya biasa diucapkan yang banyak membid'ahkan amalan-amalan yang sebetulnya bukan bid'ah. Abu Bakar juga awalnya begitu. Saya tidak mau Umar. Nabi tidak pernah melakukan, masa saya melakukan? Kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah? Dialog ini terekam dalam kitab-kitab hadis. Perkataannya Abu Bakar, kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana mungkin saya akan melakukan yang Nabi tidak pernah lakukan? Umar terus-menerus meyakinkan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Falam yasal Umar yurajimuni." Terus-menerus Umar mengingatkan saya, hatta sarahallahu sadri, sampai Allah lapangkan dada saya. Hatta ala khairan misla ma yarah, sehingga saya melihat kebaikan seperti kebaikan yang dilihat oleh Umar. Memang tidak disebut bagaimana cara Umar itu meyakinkan. Tapi
Tapi kalau kita lihat ujungnya sampai saya melihat kebaikan seperti kebaikan yang dia terlibat, rasanya akan sampaikan. Memang ini tidak dilakukan. Rasulullah yang merupakan, tapi bukan karena tidak boleh. Jadi baik sekarang kondisinya menghendaki. Akhirnya Abu Bakar melihat itu begitu. Maka beliau kemudian membentuk tim panitia pengumpul ayat-ayat Al-Quran. Ketua panitianya Sa'id bin Sabit. Awalnya beliau menolak, keras juga penolakannya seperti Abu Bakar. Anda khalifah, saya wanita. Kalau disuruh pindahkan dulu, nanti saya pindahkan dulu. Tapi kalau disuruh mengumpulkan ayat Al-Quran itu masalah agama khalifah, tidak boleh. Nabi tidak pernah lakukan. Tapi Abu Bakar meyakinkan juga, terbuka hatinya. Oh ini baik. Mulai dapat dikumpulkan itu ayat Al-Quran. Tidak pernah jadi masalah Nabi. Jadi kalau ada yang selalu mengatakan semua yang tidak dilakukan di masa Nabi, maka tidak boleh dilakukan, bahaya musuh kita. Tidak ada model begitu di masa Nabi. Awalnya pun ditulis, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Orang Ajam masuk Islam, non Arab, kesulitan dia baca. Seperti ini Pak, bisa dibaca, tidak ada barisnya. Tidak ada barisnya. Kesulitan baca, mana cara bacanya nih? Akhirnya Imam Ali yang memerintah berikan tanda baca, berikan baris, berikan. Sekarang ibu-ibu banyak yang punya mushaf Al-Quran itu, saya pernah lihat juga. Namanya apa ya? Mushaf Al-Quran full warna, dikasih warna-warni. Oh iya bagus ini, ternyata suaranya. Untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Oh kalau ini kan ini warnanya ikhfa ini. Oh iya bagus ini. Dan ada di masa Nabi Pak. Jadi kalau ada yang selalu mengatakan pokoknya yang berkaitan dengan agama tidak dilakukan oleh Nabi, tidak boleh kita lakukan. Gantilah mushaf Al-Quran kita. Tulis kembali di lempengan-lempengan batu, mana-mana itu seperti di masa Nabi SAW. Sama Pak. Dalil itu tidak harus dalil khusus, ada namanya dalil umum. Kalau sudah masuk dalam cakupan dalil umum boleh. Misalnya yang biasa dipersoalkan Yasin Aman, tidak ada masalah. Dia masuk dalam cakupan dalil umum baca Quran. Pilih malam Jumat tidak ada masalah. Bahkan ada dalil-dalil yang memang spesifikasi pada malam Jumat. Sama. Kira-kira pengajian subuh Sabtu itu beda atau bukan Pak? Tidak ada riwayatnya Nabi itu setiap subuh Sabtu pekan berapa ya? Pekan kedua dan pekan ada bagaimana sih? Jadi tidak usah kita cari dalil khusus, kita dalil umum saja. Pengajian itu begitu banyak dalilnya, ada dalil umum. Yang masalah itu kalau selalu mau dalil khusus, dalil yang spesifik. Ya ulama kita yang memahami, kita tanyakan pada mereka. Ini bid'ah atau bukan ini? Ulama yang kita percayakan bukan bid'ah. Sudah hilangkan itu pendapat-pendapat yang mengatakan oh itu bid'ah. Ya, tidak semua perbedaan pendapat langsung kita kondisi sekali lagi saya tegaskan supaya salah. Pokoknya kalau ada perbedaan tinggalkan itu, jangan lakukan. Kita harus wara, bukan itu maknanya wara. Wara itu ada pendapat yang disampaikan ulama yang kita percaya. Itu yang kita ikuti. Kita katakan boleh, silakan. Katakan tidak boleh, tinggalkan. Barangkali itu. Cukup deh? Cukup. Ya. Saya kira demikian, sudah ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal alimin, al-abidin, al-mukhlisin, al-muqbilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati-hati kami. Pelihara kemaluan, kehormatan, kesucian dan kemuliaan diri kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.